Di antara legenda gaib yang hidup di pedalaman Kalimantan Barat, Jeriau dikenal sebagai sosok arwah misterius yang menandai kehadirannya melalui tangisan panjang yang menggema di dalam hutan. Jeriau adalah makhluk gaib dalam cerita masyarakat Kalimantan Barat, terutama di daerah pedalaman yang dikelilingi hutan lebat dan pemukiman kecil. Nama Jeriau sendiri berasal dari istilah lokal yang merujuk pada suara tangisan keras atau rintihan panjang yang terdengar seperti berasal dari perempuan. Makhluk ini diyakini sebagai arwah gentayangan yang tidak tenang, seringkali dikaitkan dengan kematian tragis atau rasa kehilangan yang mendalam. Dalam banyak cerita rakyat, Jeriau tidak menampakkan bentuk fisik yang jelas, justru suaranya yang menjadi ciri utama dan paling ditakuti. Masyarakat menggambarkan Jeriau sebagai sosok gaib yang muncul di tempat-tempat sepi, terutama pada malam hari. Suara tangisannya disebut mampu terdengar dari jarak jauh, namun arahnya sulit ditentukan karena sering memantul di antara pepohonan hutan. Terkadang terdengar sangat dekat, seakan berada di balik semak, tetapi ketika dicari, tidak ada siapapun di sana. Suara Jeriau memiliki karakteristik yang dalam, rintihan panjang, nada tinggi yang bergetar, dan ritme sedih yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak orang menggambarkan bahwa mendengar Jeriau seperti mendengar seseorang sedang meratap dalam kesakitan atau kehilangan. Salah satu alasan mengapa Jeriau menjadi sosok yang menakutkan adalah sifatnya yang tidak memiliki wujud pasti. Dalam banyak kesaksian lokal, Jeriau lebih sering terdengar daripada terlihat. Mereka yang mengaku pernah melihat sosoknya menggambarkan bentuk samar seperti bayangan putih atau siluet perempuan yang berdiri diam di kejauhan. Namun, kesaksian visual ini jarang dan tidak konsisten. Masyarakat lebih mengenal Jeriau sebagai fenomena suara gaib, bukan penampakan fisik. Justru ketidakhadiran bentuk visual ini menciptakan rasa misteri yang lebih dalam, karena manusia cenderung lebih takut pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Asal-usul Jeriau memiliki banyak versi. Dalam salah satu cerita yang tersebar luas, Jeriau dipercaya sebagai arwah perempuan yang meninggal dalam kondisi tragis, entah karena kecelakaan, menjadi korban kekerasan, atau hilang di dalam hutan. Rasa sakit atau kesedihan yang dialaminya dianggap membekas begitu kuat sehingga roh tersebut tidak bisa tenang dan terus mengeluarkan tangisan panjang. Versi lain menyebut Jeriau sebagai penunggu tempat tertentu, seperti kawasan hutan yang dianggap keramat, atau lokasi di mana pernah terjadi kejadian buruk. Ada pula kepercayaan bahwa Jeriau adalah salah satu bentuk makhluk astral yang memang diciptakan untuk menguji keberanian manusia. Tanda-tanda kemunculan Jeriau tidak selalu berupa suara tangisan langsung. Beberapa warga pedalaman percaya bahwa makhluk ini menandai kehadirannya dengan perubahan suasana sekitar. Udara menjadi lebih dingin, hutan mendadak sunyi, dan hewan liar berhenti bersuara. Bahkan anjing penjaga yang biasanya menggonggong akan menjadi diam atau meringkuk ketakutan. Ketika tanda ini muncul, masyarakat biasanya memilih untuk tidak keluar rumah atau pondok, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa suara Jeriau tidak boleh disahut atau ditanggapi, karena makhluk ini dapat mengikuti suara manusia yang membalas rintihannya. Salah satu ciri khas Jeriau yang sering diceritakan adalah perubahan jarak suara yang tiba-tiba. Suara tangisan yang terdengar jauh bisa berubah menjadi sangat dekat dalam hitungan detik, seolah makhluk itu bergerak cepat atau suaranya muncul dari berbagai arah sekaligus. Fenomena ini membuat banyak orang merasa bingung dan takut, karena sulit menebak di mana makhluk itu berada. Beberapa saksi mengatakan bahwa suara Jeriau terdengar seperti berasal dari langit, sementara yang lain menegaskan suaranya mirip seseorang menangis tepat di sebelah telinga. Ada pula kepercayaan bahwa Jeriau dapat mempengaruhi emosi manusia. Mereka yang lama mendengarkan tangisannya tanpa menutup diri secara spiritual bisa merasakan kesedihan mendalam, kecemasan, atau rasa tertekan. Dalam cerita tertentu, Jeriau dipercaya mampu membuat seseorang tersesat jika orang tersebut berusaha mengikuti arah suara.
Hal ini sejalan dengan banyak cerita tentang orang yang hilang di hutan setelah mencoba mencari sumber suara tangisan misterius. Bentuk fisik Jeriau, ketika digambarkan, hampir selalu menyerupai sosok perempuan. Rambut panjang, wajah pucat, dan tubuh tipis adalah ciri yang sering muncul dalam cerita saksi. Namun, karena lebih sering muncul sebagai suara, masyarakat tidak terlalu menekankan wujud visualnya. Ada beberapa versi yang menggambarkan Jeriau sebagai sosok tanpa wajah atau bayangan hitam, tetapi bentuk ini tidak sepopuler gambaran sebagai arwah perempuan. Yang jelas, Jeriau selalu digambarkan memiliki aura sedih dan tertekan, bukan agresif atau ganas seperti makhluk halus lain. Interaksi antara manusia dan Jeriau biasanya bersifat pasif. Makhluk ini tidak dikenal menyerang, mengejar, atau melukai manusia secara langsung. Namun, efek psikologis dari kehadirannya cukup kuat dan bisa membuat seseorang mengalami ketakutan mendalam atau kepanikan. Dalam beberapa cerita, orang yang mendengar Jeriau terlalu lama bisa mengalami halusinasi atau merasa bahwa makhluk itu mengikuti mereka. Karena itu, masyarakat lokal sering menekankan pentingnya menjaga pikiran tenang dan tidak terpancing oleh suara gaib. Masyarakat pedalaman memiliki berbagai cara untuk melindungi diri dari Jeriau. Doa dan bacaan tertentu sering digunakan untuk menenangkan suasana atau menolak kehadiran makhluk ini. Beberapa orang percaya bahwa membawa daun tertentu atau benda-benda kecil yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dapat membantu menjauhkan Jeriau. Selain itu, api unggun dipercaya mampu menahan makhluk ini agar tidak mendekat, sehingga banyak orang memilih untuk tetap dekat dengan sumber cahaya ketika berada di hutan pada malam hari. Di era modern, cerita tentang Jeriau masih ditemukan di berbagai komunitas daring, terutama forum-forum horor dan cerita pengalaman gaib. Banyak pengguna internet dari Kalimantan Barat yang berbagi pengalaman mendengar tangisan misterius di malam hari, terutama ketika mereka berada di daerah pedesaan atau dekat hutan. Meski teknologi semakin maju dan masyarakat semakin rasional, cerita tentang Jeriau tetap bertahan karena pengalaman mendengar suara tanpa sumber jelas adalah hal yang masih sering terjadi di daerah terpencil. Fenomena suara gaib seperti Jeriau juga sering dihubungkan dengan kondisi lingkungan. Hutan Kalimantan yang luas, rimbun, dan penuh satwa liar dapat menghasilkan berbagai suara aneh saat malam hari. Namun, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut percaya bahwa mereka mampu membedakan suara hewan, angin, atau gesekan pohon dengan suara Jeriau. Suara Jeriau dianggap memiliki jiwa dan emosi yang tidak bisa disamakan dengan suara alam. Pada akhirnya, Jeriau bukan sekadar entitas menakutkan, tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat pedalaman Kalbar. Cerita tentangnya selalu mengingatkan manusia untuk berhati-hati saat berada di hutan, menjaga perilaku, dan menghormati alam sekitar. Jeriau menjadi simbol dari duka, kehilangan, dan misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh logika modern. Dan hingga kini, tangisan panjang Jeriau tetap menjadi suara yang membuat siapapun enggan melangkah sendirian ke dalam hutan saat malam sudah terlalu sunyi.